Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, ya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, berdakwah sampai mati dan mati-matian dalam berdakwah. Jadi sahabat semuanya, dengan adanya pepatah seperti itu, ada sebuah cerita yang sangat menarik sekali sahabat semuanya, ya, bahwa yang namanya menyampaikan kebaikan, menyampaikan tausiah, menyampaikan dakwah kita kepada seluruh umat, bukan saja harus dengan cara keras, koar-koar dan lain sebagainya sahabat semuanya, ya. Tetapi saya sendiri pernah mengalami. Pada saat itu ada seorang preman itu alhamdulillah takluk dengan saya. Tapi artinya bukan saya jagoan sahabat semuanya, ya. Jadi ceritanya begini sahabat. Pada saat itu di tempat saya, sebuah daerah yang disebut kota juga enggak, disebut kampung juga enggak, semi-semi kota lah seperti itu, kota kecamatan lah seperti itu kan. Pada saat itu di daerah tersebut banyak sekali preman-preman kampung, banyak sekali yang ikut-ikutan. Kalau bertato ikut-ikutan, gaya-gayaan kayak begitulah. Terus kemudian dia pakai tato, ya, pergaulan-pergaulan yang semi-semi barat kayak begitu. Setiap hari saya menjalankan kegiatan saya sendiri di majelis saya. Ada kegiatan yaitu menetaskan telur bebek sahabat semuanya. Jadi kapasitas mesin tetes itu kurang lebih sekitar 500 butir sahabat semuanya. Jadi proses penetasan bebek itu, telur bebek itu kurang lebih sekitar 27 sampai 1 bulan kurang lebih. Itu menetes semuanya. Nah ceritanya begini sahabat semuanya. Pada saat itu ada seorang ibu-ibu, di mana ibu-ibu datang ke majelis saya. Ibu-ibu tersebut mengadu kepada saya, Pak Jengan, saya mohon bantuannya Pak, sambil menangis. Ibu-ibu itu sambil menangis datang kepada saya. Saya bilang, Ibu kenapa? Kok menangis? Ada apa Bu? Ibu-ibu bilang, saya mohon bantuannya. Kenapa, ada apa? Saya bilang, itu saya malu dengan tetangga saya malu dengan orang-orang sekitar rumah saya, gara-gara anak saya. Memangnya kenapa anaknya? Saya bilang. Saya pura-pura tidak tahu sahabat semuanya. Anak saya itu kalau setiap malam bikin berisik tetangga, mabuk terus, kemudian bikin kesel orang-orang. Saya jadi malu. Ada yang menyampaikan kepada saya, dasar orang tuanya nggak bisa ngurus, nggak bisa didik. Ada yang nyampein seperti itu. Sakit saya ini, sakitnya di sini. Sakit saya Kang, gitu dibilang. Ya kita merasakan lah kalau kita punya anak terus. Naudzubillah kalau kita semua harus teralami seperti itu, ya. Kalau punya anak terus kemudian anak itu membuat pusing orang tua, tetangga dan lain sebagainya, kan seperti itu. Akhirnya saya bilang begini, anaknya tuh suruh datang ke saya, nggak usah ibu, suruh datang ke saya. Padahal sahabat semuanya, saya sudah dapat laporan dari RT, dari ketua pemuda, dari ikatan remaja masjid, itu sudah pada datang. Orang pemuda satu ini bikin resah terus setiap hari itu. Dia kalau malam orang pada ngaji, pada sholat, dia main gitar. Terus ya pokoknya mah teriak-teriak, nyanyinya itu nggak sampai, wah pokoknya bikin resah aja di daerah situ. Bukan hanya sekedar membuat berisik sahabat semuanya, tetapi orang itu membuat tetangga, masyarakat di sana itu resah dengan lagi-lagi dia berantem, lagi-lagi dia berantem. Nah seperti itu sahabat semuanya. Terus kemudian simpulnya cerita, anaknya itu datang ke tempat saya, nggak sebutkan saya namanya. Mungkin ibunya sudah ngomong, kamu tuh datang ke sana silaturahmi, gitu sahabat semua. Ya singkat cerita, anak itu datang ke saya, ya ke saung kayak beginilah, tok-tok-tok, assalamualaikum.
Saya bilang pagi-pagi ini siapa, saya bilang gitu kan. Waalaikumsalam, saya bilang begitu. Pas saya buka pintu, kamu, saya bilang. Kaget saya kalau didatengin preman kayak begini, saya bilang gitu. Ada apa ini? Enggak Pak, saya disuruh datang sama ibu saya ke sini. Ya, maksudnya apa? Saya bilang datang ke sini. Ya, ibu bilang saya ke sini harus silaturahmi katanya, biar nggak terlalu jelek di pandangan masyarakat katanya gitu. Ya bagus, saya bilang kalau begitu. Sini masuk. Masuklah dia ke dalam, sahabat semuanya. Begitu masuk ke dalam, dia lihat yang namanya apa? Mesin penetasan gitu. Ini apa ini Pak? Dia bilang seperti itu. Saya bilang ini mesin penetasan telur bebek. Saya bilang seperti itu. Mesin penetasan bebek, dia bilang. Terus di situ kan, di mesin itu kan ada kacanya tuh sahabat, ada kaca. Pas dilihat dia, pas dia datang ke tempat saya itu pas hari hanya ke usia pengeraman di dalam mesin itu kurang lebih sekitar 27-28 hari. Pas menetasnya itu telur. Udah gitu, wah hebat sekali ya. Terus dia kagetnya tuh lihat telur, dari telur itu keluar ces gitu kan. Muncullah anak gitu kan, anak muncul, anak bebek gitu. Terus udah muka bebeknya kucuk, lari-lari kayak gitu, muncul lagi, keluar, lari-lari kayak begitu sahabat-sahabatnya. Akhirnya dia bilang, ini luar biasa Pak, mantep ini katanya gitu. Kok bisa gini ya? Ya itulah kuasa Allah. Nah di situ kita masukkan dakwah, di situ kita masukkan tauhid kepada dia. Nah itulah kuasa Allah, saya bilang gitu. Allah itu maha segalanya, saya bilang seperti itu. Kamu datang ke sini juga itu karena Allah. Kalau Allah nggak ngizinin kamu datang ke sini, saya bilang gitu, nggak mungkin kamu datang ke sini. Iya ya, gitu. Dia bilang seperti itu. Ya, lalu dia nanya, nah ini gimana nih, Pak itu telur berapa harganya? Kalau dijual udah hidup berapa? Nah saya bilang telur itu harganya 2.000, saya bilang gitu. Nah terus kalau misal harganya kalau kita jual setelah netes ini 1 hari itu harganya 7.000, saya bilang gitu. Berarti kita punya untung 5.000 per ekor, per telur, saya bilang gitu. Nah kira-kira kalau kita punya 1.000 ekor, mungkin lah 2%, 3% yang nggak netes, ya bisa kita hitung. Itu kali 5.000 keuntungan, kotor itu belum dipotong listrik, kira-kira berapa? Wah pas dia hitung-hitung tok, wah lumayan juga ya katanya. Nah, itulah jadi kita sambil ngaji, sambil ngobrol, sambil ngopi, kita bisa punya produksi sendiri, saya bilang seperti itu. Oh, iya ya, kalau kita 1.000 punya 1.000 netes, beli 2.000 modal 2.000, 2 juta. Terus kemudian kalau listrik 200.000 berarti 2.200.000, dia bilang seperti itu. Itu dia itu peka itu dalam hitungan ekonominya. Ini Pak, ini katanya kalau hitung-hitungan saya 1.000 itu habis 2,5 juta modal. Kalau kita jual 7.000 punya 7 juta dipotong 2,5, udah ada 4,5 juta ya 1 bulan. Ah saya maulah. Nah sok ngobrol sama orang tua kamu, saya bilang gitu, biar punya modal nih buat mesin tetes, buat modal telur, saya bilang gitu. Nanti jualnya gimana Pak? Wah kita banyak sebenarnya. Petani-petani kita, jamaah-jamaah kita itu banyak yang ngembala bebek, saya bilang. Gampang kalau jualnya, saya bilang. Dia bilang dijamin nih pemasarannya bagus, dia bilang. Bagus, saya bilang tenang aja gitu. Simpelnya dongeng, sahabat-sahabatnya, sudah Pak, saya mau ngomong sama orang tua saya bilang, mau minta modal untuk bikin mesin tetes. Dia bilang seperti itu. Ya sudah, sok, saya bilang, ngomong dulu sama orang tua. Bismillah, saya mau mulai ngerintis ekonomi dengan cara seperti ini, dengan saya. Bilangin aja, saya bilang gitu. Iya Pak Kiai, itu dia bilang. Jadi, nggak lama kemudian ibunya datang ke tempat saya lagi. Assalamualaikum Pak, salam, saya bilang gitu. Gimana Bu? Itu anak sudah bikin pusing masyarakat saya, orang tuanya. Sekarang bikin lagi pusing, saya harus nyari uang untuk modal mesin tetes. Gimana ini Pak? Gitu katanya. Saya sampein,
Nah, ibu bismillah untuk merubah tabiat anak, saya bilang, untuk merubah sikap dan adat anak ini, cobalah kita berkorban dulu untuk ngasih modal sama dia. Nanti saya ngajarin, saya ngapin. Yaudah deh kalau begitu, nanti saya nyari modal-modal dulu, dia bilang gitu. Jadi nggak lama kemudian datanglah ke tempat saya. Saya bilang, kamu mesin tetasnya nggak usah ditaruh di rumah kamu, di sini aja biar saya terpantau. Wah, siap Pak, siap. Begitu dia bilang. Sehari 2 hari, simpelnya dongeng itu kita beli mesin, kita pasang mesin dan lain sebagainya untuk kapasitas 1000 butir. Terus kemudian itu si preman itu datang bawa telur dan lain sebagainya. Nah, ini H-1, H-2 datang hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, terus dia rajin datang ke tempat saya. Enggak saya suruh sholat dulu, enggak saya suruh ibadah dulu, enggak, biarin aja biar dia suka dulu. Nah, setelah beberapa hari saatnya kita membasahi, ngompres itu semua telur, saya bilang begini, saya bilang, biar netesnya bagus, itu ngompresnya harus pagi-pagi, maksimal jam 5 pagi, saya bilang gitu, maksimal tuh, saya bilang gitu sahabat semuanya. Wah, terus dia bilang, kenapa harus pagi Pak? Saya kan tidur suka siang bangunnya. Ya mulai sekarang jangan siang lah, kamu kan punya perusahaan ini, saya bilang gitu. Sekarang harus bisa merubah diri, saya bilang. Sayang ini kalau dibuang, kalau nggak netes bagaimana, saya bilang gitu. Oh begitu, ya siap Pak, gitu dibilang. Tuh besoknya datang pagi jam 5 subuh, terus dia ini apa, ngompres itu telur. Nah, akhirnya saya pas kalau nggak salah hari keberapa ya, dia datangnya itu pagi banget, jam 4 lebih lah. Assalamualaikum Pak, salam. Kenapa pagi-pagi banget, saya bilang gitu. Dia bilang kan netesnya biar bagus katanya, biar saya dapat untung. Begitu sahabat semua. Nah, sini dulu, duduklah kamu di sini, duduklah dia di depan saya, dekat saya. Ya gimana Pak? Gini, saya bilang, kita ini manusia tidak punya daya dan upaya. Kita ini manusia yang betul-betul sangat tidak tahu dan tidak bisa apa-apa. Kita hanya berupaya, saya bilang gitu kan. Kamu punya telur di sini, netesin. Kalau tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bilang, tak mungkin ini bisa netes bagus. Saya bilang seperti itu, sahabat semuanya. Tidak mungkin ini netesnya bagus, saya bilang, kalau tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang, biar netesnya bagus, saya bilang gitu, kamu sholat dulu, manfaatkan waktu sebelum ngompresin ini telur-telur semua, kamu sholat dulu, sholat subuh dulu. Bahkan kalau bisa sholatnya di masjid, saya bilang gitu, jangan di sini. Wah, malu saya di masjid, kan sini aja. Oh boleh, sholat di tempat saya, di sini di saung, sholat dia tuh, sholat subuh. Saya lihat dengan sudut mata saya sih, masya Allah, dia sholat bener, khusyuk sahabat semuanya. Ini ya Allah, berdoa tuh setelah sholat subuh tuh, ya Allah. Oke, nah hari kedua, itu hari pertama dia sholat subuh. Hari kedua begitu lagi, sholat subuh lagi, sholat subuh lagi, sholat subuh lagi. Alhamdulillah sahabat semuanya, dengan cara seperti itu, anak itu ceritanya sampai hari ini, dan yang saya tahu, dia tidak pernah lepas kopiah. Bahkan mesin tetesnya bukan cuma satu, puluhan sekarang, sudah banyak banget, sudah banyak karyawannya. Bahkan dia sendiri bilang sama saya, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha kuasa ya Pak ya. Manusia mana, insinyur mana, profesor mana yang bisa menetaskan telur seperti begini, yang bisa memasukkan nyawa kepada anak-anak bebek ini? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibilang itu. Dia itu sangat rajin sekali. Bahkan sampai hari ini dikatakan orang-orang sekitar sana, orang-orang kampung daerah situ, adalah Ustadz Tato. Karena dia tiap hari itu pakai sarung, terus kemudian ya seperti layaknya gimana santri kayak begitu sahabat semuanya. Sampai hari ini alhamdulillah dia adalah salah satu santri, bukan santri lah,
salah satu teman saya yang sampai hari ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai hari ini ekonomi dia itu tetap aja menetaskan telur sampai hari ini, sahabat semuanya. Bahkan sekarang berkembang ke telur bebek, telur ayam, telur puyuh dan lain sebagainya. Masya Allah, dia itu sangat luar biasa sekali dan mengenalkan Allah, mengenalkan kuasa Allah melalui seperti itu sangatlah luar biasa. Nah, jadi sahabat semuanya, dari cerita ini bisa saya simpulkan bahwa berdakwah itu bukan berarti harus selamanya kita berkoar-koar di panggung. Berdakwah itu bukan berarti kita harus mencaci maki orang lain, tetapi memberikan solusi ekonomi, memberikan solusi bagaimana dia keluar daripada cengkeraman setan yang setiap hari mereka itu tanpa alkohol, mereka itu tidak bahagia tanpa nyanyi-nyanyi tengah malam buat berisik tetangga. Ternyata gak, sahabat semuanya, dengan cara seperti itu pun dakwah kita itu lebih mengena daripada berkoar-koar di panggung hanya menimbulkan pro kontra di negeri kita tercinta ini. Semoga cerita ini bermanfaat, sahabat semuanya, buat kita semuanya. Terima kasih, sahabat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.